Selamat datang di channel Berkin. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membersihkan noda, kotoran lumut atau kerak air yang ada pada gayung plastik. Di sini kami menggunakan Berkin tanpa campuran air untuk mempercepat proses pembersihan dan pengangkatan kotoran. Selalu kami ingatkan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam menggunakan produk Berkin ya. Selalu gunakan sarung tangan karet panjang, gunakan masker 2 lapis, gunakan kacamata bila perlu, gunakan juga alas kaki dan yang terakhir pada saat melakukan pembersihan. Ruangan harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Jika di kamar mandi, bukalah pintu kamar mandi atau jika ada hexhaus, boleh juga dinyalakan sehingga sirkulasi udara di dalam ruangan bisa menjadi lebih baik lagi. Cairan Berkin akan menimbulkan rasa gatal, panas dan iritasi bila terkena dengan kulit. Jika tidak sengaja terkena cairan Berkin, segera cuci dengan air bersih yang banyak, sehingga efek iritasi tidak semakin parah. Inilah mengapa kami selalu mengingatkan betapa pentingnya mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam menggunakan produk-produk pembersih, tidak hanya Berkin, tetapi juga dengan produk-produk pembersih lainnya. Untuk yang belum pernah menggunakan produk Berkin, bisa menggunakan komposisi campuran 1:5, yaitu misal 100 ml Berkin dicampur dengan 500 ml air. Komposisi campuran ini masih cukup ampuh untuk merontokkan kotoran lumut yang ada pada keramik dan plastik. Jika dengan komposisi 1:5 masih dirasa kurang, bisa dengan mengurangi ke komposisi perbandingan 1:3 atau 1:1. Namun untuk kerak-kerak yang sangat membandel, bisa menggunakan Berkin tanpa dicampur dengan air ya. Bisa kita lihat kotoran, kerak atau lumut yang tadinya menempel pada bagian gayung, kini sudah mulai bersih. Ada beberapa bagian yang nampaknya masih belum begitu bersih seperti kerak berbentuk kotak putih yang ada pada dasar gayung, yang disebabkan dari bekas lem stiker label gayung yang tadinya menempel pada permukaan dasar gayung. Perlu diketahui bahwa cairan pembersih Berkin ini mengandung bahan kimia yang dapat mengikis permukaan keramik jika dipakai secara terus-menerus atau secara berkala. Dengan demikian, ada baiknya untuk tidak secara terus-menerus menggunakan cairan pembersih Berkin secara rutin. Untuk perawatan kamar mandi secara mingguan, ada baiknya cairan Berkin ini dicampur dengan air dengan komposisi 1:5, yaitu 100 ml Berkin dicampur dengan 500 ml air, supaya daya abrasifnya menurun, sehingga masih tetap aman jika dipakai secara rutin. Selalu kami ingatkan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam menggunakan produk Berkin ya. Selalu gunakan sarung tangan karet panjang, gunakan masker 2 lapis, gunakan kacamata bila perlu, gunakan juga alas kaki dan yang terakhir pada saat melakukan pembersihan. Ruangan harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Jika di kamar mandi, bukalah pintu kamar mandi atau jika ada hexhaus, boleh juga dinyalakan sehingga sirkulasi udara di dalam ruangan bisa menjadi lebih baik lagi. Cairan Berkin akan menimbulkan rasa gatal, panas dan iritasi bila terkena dengan kulit. Jika tidak sengaja terkena cairan Berkin, segera cuci dengan air bersih yang banyak, sehingga efek iritasi tidak semakin parah. Inilah mengapa kami selalu mengingatkan betapa pentingnya mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam menggunakan produk-produk pembersih. Tidak hanya Berkin, tetapi juga dengan produk-produk pembersih lainnya.
Sekarang kita akan mencoba membersihkan gayung yang ukurannya lebih besar, yang mana sepertinya kotoran dan keraknya lebih banyak daripada gayung yang lebih kecil sebelumnya. Bisa kita lihat kotoran dan kerak yang ada pada bagian dalam dasar gayung sudah mulai hilang. Jika ada bagian-bagian yang dirasa sulit untuk dibersihkan, bisa terus-menerus digosok dengan kuas, tidak perlu digosok terlalu keras. Cukup disapu-sapukan dengan santai namun terus-menerus dan berulang-ulang sampai kotorannya terangkat dan gayung terlihat seperti baru lagi. Selalu kami ingatkan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam menggunakan produk berkimia. Selalu gunakan sarung tangan karet panjang, gunakan masker 2 lapis, gunakan kacamata bila perlu, gunakan juga alas kaki, dan yang terakhir pada saat melakukan pembersihan, ruangan harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Jika di kamar mandi, bukalah pintu kamar mandi, atau jika ada heksos, boleh juga dinyalakan sehingga sirkulasi udara di dalam ruangan bisa menjadi lebih baik lagi. Cairan berkin akan menimbulkan rasa gatal, panas dan iritasi bila terkena dengan kulit. Jika tidak sengaja terkena cairan berkin, segera cuci dengan air bersih yang banyak, sehingga efek iritasi tidak semakin parah. Inilah mengapa kami selalu mengingatkan betapa pentingnya mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam menggunakan produk-produk pembersih, tidak hanya berkin, tetapi juga dengan produk-produk pembersih lainnya. Kita akan coba bilas dulu dengan air, sehingga bisa terlihat dengan jelas bagian-bagian mana saja yang masih kotor dan perlu dibersihkan. Bisa kita lihat pada bagian gagang gayung masih banyak menumpuk lumut dan kerak, sehingga masih perlu dibersihkan kembali. Sebelumnya kita akan mengganti cairan berkin yang sudah tercampur dengan air, dengan cairan berkin yang masih baru, sehingga daya angkat kotorannya jauh lebih baik lagi. Kita tuangkan cairan berkin yang baru ke dalam wadah, dan kita akan coba bersihkan kembali noda dan kotoran yang masih ada pada gayung, dan kita lihat apakah cairan berkin ini dapat membersihkan kotoran-kotoran tersebut atau tidak. Membersihkan kotoran dan kerak pada permukaan gayung, menurut kami lebih sulit jika dibandingkan dengan membersihkan kotoran dan kerak yang menempel pada permukaan keramik. Hal ini dikarenakan pada permukaan keramik, biasanya merupakan permukaan bidang rata dan datar, sedangkan pada permukaan gayung ini tidak rata. Selain itu, media plastik juga dapat menyerap kotoran maupun endapan di dalam pori-pori permukaannya, sehingga jika ada kotoran yang berada di dalam celah-celah pori atau celah permukaan gayung, akan lebih sulit untuk dibersihkan. Namun tenang saja, produk berkin dapat mengatasi hal itu semua, sehingga gayung akan terlihat seperti baru kembali.
Bisa kita lihat, kerak yang ada pada dasar gayung secara perlahan-lahan sudah mulai menghilang dan gayung terlihat bersih kembali. Jika ada noda dan kerak yang sulit untuk dibersihkan, hanya perlu digosok-gosok secara berulang-ulang dengan kuas, sampai nanti kotoran dan keraknya hilang secara perlahan. Produk Berkin sangat cocok sekali bagi Anda yang tidak memiliki banyak waktu untuk membersihkan kamar mandi di rumah. Dengan produk Berkin, pekerjaan membersihkan kamar mandi Anda akan menjadi lebih cepat, efisien waktu, biaya dan tenaga. Sehingga waktu Anda yang berharga dapat digunakan untuk melakukan hal-hal lain yang lebih penting. Produk kami juga sangat cocok bagi Anda yang memiliki usaha toilet umum dan hotel, di mana di bidang usaha tersebut, jumlah toilet dan kamar mandinya sangat banyak, sehingga petugas kebersihan yang bekerja di tempat Anda, dapat membersihkan toilet dan kamar mandi dengan lebih cepat, sehingga mereka bisa mengerjakan pekerjaan mereka dengan lebih cepat, efisien, hemat tenaga dan hemat waktu. Terima kasih sudah menonton video di channel kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda. Semoga Anda selalu sehat dan umur panjang. Terima kasih.